Jangan beli aki dulu sebelum kalian melihat video ini ya. Ini aku kasih tahu kalau kalian bingung mau cari aki kering atau aki basah, enaknya yang mana. Kali ini aku bakal mengulas tentang aki basah. Kebetulan yang saya ulas ini aki merek Aspira tipe NS60L dengan kapasitas 12 volt 45 ampere, dan ini aki basah. Apa sih kelebihan dari aki basah? Nah, akan aku jelaskan dari sini. Faktanya yang ada di lapangan, kelebihan dari aki basah adalah harganya lebih ekonomis dibanding dengan aki maintenance free atau aki kering. Jadi, kalau kalian dengan budget yang nipis, mending saran aku beli aki basah saja. Karena aki basah ini harganya lebih murah dibanding dengan aki kering maupun aki jenis hybrid. Nah, tampaknya seperti ini. Jadi kalau kalian beli aki basah, itu di dalamnya belum terisi air ya. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Tidak ada airnya. Kalau kalian beli, ini harus diisi dengan air sur dulu. Nah, ini airnya. Wiki Air Zur. Air Zur ini memang didesain khusus dari pabrikan untuk mengisi aki dalam pengisian pertama. Jadi, ini sebenarnya aki basah yang belum terisi dengan air. Jadi kalau kalian beli aki basah ini harus diisi dengan air dulu sebelum dipasang di mobil kalian. Memang agak ribet sih, tapi ya memang faktanya harganya murah. Jadi memang desain seperti ini. Jadi sangat bagus banget ya untuk pabriknya menyediakan aki yang harganya premium, ekonomis, kemudian yang tengah-tengah sama yang mahal. Kalau yang paling murah itu ya aki jenis premium seperti ini. Kalau yang tengah-tengah aki jenis hybrid atau biasanya ada yang gold, ada juga yang harganya kering, yang paling mahal itu kering. Jadi memang pabrik menyediakan kapasitas kemampuan konsumen atau macam-macam kemampuan konsumen, seperti itulah intinya. Nah, untuk pengisiannya, ini Mas tolong di syuting. Pengisiannya itu harus berada di garis batas atas ya, upper level. Nah, seperti ini. Harus disesuaikan dengan garisan paling atas, upper level. Nah, seperti ini. Habis satu botol dengan kemasan 1,5 liter. Nanti kita ulas apa sih kekurangan-kekurangan kalau kalian beli aki basah. Ini kita isi dulu. Nah, kita isi dulu sampai benar-benar berada di garis atas upper level. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk jenis mobil R3, expander, kemudian apalagi yang kepala positifnya berada di sebelah kanan, dan bisa dipakai untuk jenis mobil Calya, Ayla, Agya. Tapi ini versi upgrade-nya, karena bawaannya itu 35 ampere dan ini 45 ampere gitu. Jadi untuk kelebihan dari aki basah itu memang yang menurut aku pribadi adalah sesuai survei teman-teman, harganya lebih ekonomis dibanding dengan aki jenis hybrid maupun jenis aki kering. Jadi ya memang seperti itu ya. Kita ratakan dulu. Nah, ini. Lalu setelah diisi air seperti ini, ada dua cara. Bisa langsung dipakai di kendaraannya, bisa langsung disetrum dulu kemudian dipasang di kendaraan. Nah, jadi seperti itu. Ini tergantung dari beberapa merek aki atau kualitas akinya juga sih. Kalau aku pribadi lebih ke tim yang saya setrum dulu sebelum dipasang di akinya atau di mobilnya konsumen. Itu kelebihan dari aki basah. Adapun kekurangannya, sebenarnya bukan lebih kekurangan ya, durasi waktu atau simpelnya, kalau kalian beli aki basah itu tidak langsung dipakai di kendaraannya Mas Bro. Jadi kita harus melakukan prosedur-prosedur, harus diisi air dulu, tidak langsung dipasang di mobil kalian. Memang mengulur waktu, memperpanjang waktu, tapi ya memang kelebihannya murah gitu ya. Kemudian kekurangannya, kalian harus ada perawatan kondisi air akinya. Jadi kalau kita habis mengisi air aki di garis batas tadi, di garis batas ini, kalau airnya berkurang, kalian harus mengisi. Jangan sampai air itu sampai kekurangan seperti ini ya, atau di bawah lower level, itu bisa merusak aki kalian. Dan kalau kalian tidak merawat aki dengan stabil seperti ini, itu bisa memperpendek usia pakai aki. Jadi seperti itu. Harus ngecek-ngecek kondisi air akinya saja untuk perawatannya. Jadi untuk aki basah, perawatannya seperti itu. Kalau kalian rutin ngecek kondisi air akinya, ngecek kondisi akinya, jika kotor dibersihkan, jika ada tidak pernah melakukan kelalaian, lupa mematikan elektrikal mobil saat mobil parkir,
itu bisa memperpanjang usia pakai aki meskipun kalian pakai aki basah dengan harga yang ekonomis. Jadi usia pakai ini bisa panjang kalau perawatannya itu rutin Joyo. Perawatannya rutin seperti itu. Oke, itu kekurangan dari aki basah. Memang sesuai dengan harga murahnya seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen beli aki mobil, pastikan kalian pilih aki basah maupun aki kering, kalian tim yang mana, karena memang semuanya ada kelebihan ada kekurangan. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan aki basah ini yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kalian pikir-pikir dahulu dan bisa kalian pertimbangkan dahulu untuk kebutuhan mobil kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.